Rial hancur lebur loh. Bitcoin di sana itu sampai naik 2.600% satu bulan, gila. Iran itu kan karena dia negara yang dikucilkan dari mana-mana, diblok oleh US, negaranya benar-benar ambruk. Uangnya dari ada nilainya sampai nggak ada nilainya sama sekali, sampai habis kan. Coba versi Pak Oscar jelaskan, mengapa Financial Reset 2030 itu kita harus betul-betul aware, karena ini nggak akan terjadi lagi. Coba menurut versi Pak Oscar itu gimana? Karena yang pertama, Coach, kalau kita bicara 2028, tapi kita baru melakukannya di 2028, udah telat itu. Banyak orang menyarankan kalau bisa punya portofolio Bitcoin saat ini ada dalam portofolio lah. Nggak sampai 10%, tapi minimal setidaknya 1-5% itu sebaiknya ada. Pak Oscar, selamat pagi. Ya, Coach. Halo. Sehat-sehat ya, Pak Oscar. Siap, terima kasih. Sekali lagi, selamat tahun baru 2026. Semoga makin sukses, semua yang makin baik. Waduh, terima kasih. Amin. Pak Oscar, by the way, kita kemarin sudah buat 2 video nih di 2026. Jadi kita ada bahas soal isu emas yang naik all time high. Kalau penasaran silakan tonton video itu. Termasuk di video pertama Pak Oscar tiba-tiba awal tahun dikasih hadiah, dikasih dibom ini. Dikritik sama anonymous, akun yang nggak jelas atau apa itu. Itu difitnah. Difitnah lagi, waduh. Black campaign lagi. Namanya pohon makin tinggi, angin makin bertiup makin kencang. Wah, itu dia. Ini mateng luar biasa ini ya. Baik, di video kali ini saya tuh kepingin membahas sebuah isu yang lagi panas juga di dunia, yaitu Iran. Saya masih ingat ya, waktu saya SD ya, itu saya masih ingat di televisi itu Irak itu dibom sama Amerika. Waktu itu perang Saddam Hussein ya, dan akhirnya sampai dihukum gantung mati. Lagi-lagi 2026 ini Iran ini tiba-tiba memanas. Ya, karena usia saya saat ini kan 50 ya, jadi saya masih ingat peristiwa itu. Ini kok saya lihat bau-baunya ini kok mirip-mirip tahun 80-an itu. Nah, ini pasti ketika ada perang, ini ada krisis, pasti ada sesuatu di dunia ini. Nah, yang saya pengen tanya sama Pak Oscar, yaitu persiapan financial reset. Nah, ini topik kita seru ini. Ini Iran collapse, yaitu kita lihat ini ya, saat ini rupiahnya Iran itu kan rial ya, hancur lebur loh. Bitcoin di sana itu sampai naik 2.600% satu bulan, gila. Nah, jadi ini apa ini, yang isu apa yang bisa Pak Oscar kira-kira jawab? Ya, jadi yang pertama pada saat terjadi kekacauan satu negara ya, mungkin benar-benar nggak bisa dipegang adalah mata uang negara itu sendiri. Oke. Itu yang paling takutkan kan. Berangkatlah waktu saya kecil dulu, Indonesia pernah mengalami 98, di mana kita kan hampir bangkrut itu. Oh, Technically hampir bangkrut. bukan hampir bangkrut, papa saya sudah bangkrut. Iya. Oke, terus? Ya, waktu itu kita ditolong dipinjemin US dollar, jadi negara kita punya jembatan kan yang kejadiannya seperti Iya, betul. nggak suka waktu itu memang Bank Dunia nolong kita gitu. Biarpun bunganya mahal tapi tetap nolong kita kan untuk kita bangkit kembali. IMF ya, waktu itu ya, IMF ya. Ya. Nah, terus waktu itu kan kondisi jatuh ya. Kalau kita betul, kondisi jatuh, uang dolar dari 1 dolar 2.500 rupiah naik sampai puluhan ribu kan, ya sampai ngelewatin 10.000 itu kan semua orang sudah ketakutan tuh, sampai belasan ribu, kemudian 20.000, begitu mengerikan pada saat itu. Ini yang terjadi sama Iran saat ini ya? Iya, dan bedanya adalah Iran itu kan karena dia negara yang dikucilkan dari mana-mana, karena diblok oleh US, negaranya benar-benar ambruk. Uangnya dari ada nilainya sampai nggak ada nilainya sama sekali, sampai habis kan. Padahal Iran adalah salah satu negara terkaya secara sumber daya alam. Iya. Ya, ini yang mengerikannya. Ternyata sumber daya alam itu tidak selalu bisa menjamin negara itu selalu baik-baik aja. Nah, ini mungkin yang harus kita hati-hati sebagai negara. Indonesia negara yang cukup baik ya secara sumber daya alam,
kemampuan cukup oke, tapi kalau kita ternyata nggak menjaganya dengan baik, bisa berbahaya juga gitu. Setuju, setuju. Nah, apa isu dengan Bitcoin naik sampai ribuan persen di Iran ini dengan dampak bagi dunia blockchain maupun sama dunia digital maupun Bitcoin itu sendiri? Kalau menurut Pak Oscar gimana? Nah, kalau kita bicara pada saat negara kacau balau, pada saat kita nggak bisa megang mata uang negara kita sendiri, yang kita bisa lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ya, kita membeli aset yang kira-kira bisa dipercaya. Benar nggak, Coach? Oh ya, setuju, setuju. Oh ya, mirip 98 kalau gitu. Jadi waktu itu ya orang nggak percaya akhirnya dia pegang US dollar atau pegang emas. Tapi waktu itu bawa emas lantakan lari ke Singapura. Banyak orang Chinese itu kan ketakutan itu isu ras Tionghoa kan 98 kan. Mereka pada beli emas kan pada saat Iya. US dollar, harga emas naik tinggi banget, US dollar naik tinggi banget. Nah, kalau sekarang orang beli apa? Karena sekarang Oh mau ya, beli bawa Bitcoin. luar negeri kan susah. Akhirnya Iya, mereka iya. beli Bitcoin. Semua Oh iya. yang ada di Iran kan dibeli orang. Oh iya, 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 iya. Dan kenapa harga Bitcoin di Iran tinggi daripada negara lain seperti daripada di Indonesia? Ya karena memang agak susah juga orang untuk ngebeli pakai uang Iran yang ada, mereka mau beli Bitcoin juga susah kan? Iya, iya, iya. Ya, makanya pada saat terjadi suatu ketidakstabilan seperti itu, biasanya harga Bitcoin atau harga emas di daerah itu lebih tinggi daripada tempat lain. Oh ya, wajar. Misalkan kelangkaan emas di daerah karena diborong orang, ya tentu harga itu jadi lebih tinggi kan. Oh berarti, nah sekarang gini nih, Pak Oscar seringkali bicara soal financial research dan didengung-dengungkan bahwa 2030, 2030, 2030, 2030. Nah, apalagi kemarin Pak Oscar sempat juga di podcast tahun lalu cerita sama saya tentang Coach, kalau misalkan kita ini seminar ini kan tujuannya untuk persiapan 2028. Maksudnya 2028 itu kan halvingnya Bitcoin dan 2030. Coba versi Pak Oscar jelaskan mengapa financial research 2030 itu kita harus betul-betul aware karena ini nggak akan terjadi lagi. Coba menurut versi Pak Oscar itu gimana? Karena yang pertama, Coach, kalau kita bicara 2028, tapi kita baru melakukannya di 2028, udah telat itu. Iya pasti. Udah lambat. Jadi kalau kita memang persiapan 2028 ya sekarang 2026 ini waktu yang tepat. Setuju. Lalu 2 tahun, 3 tahun itu waktu yang tepat. Kalau kita bicara pengen di era tertentu, ya kita harus siap dulu. Setuju. Itu yang paling penting. Betul. Nah, makanya kalau dari kenapa sekarang kita ngelakuinnya ya, karena kita ingin membantu orang supaya tahun 2028, tahun 2030 nanti orang sudah siap dan bisa panen. Ya. Nah, isu financial research itu apa sih maksudnya? Coba diperjelas dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Masalahnya sekarang ini kan kalau kita sudah bicara semua yang berhubungan dengan finansial sekarang itu kan sedang mengalami overheating. Overheating. Jadi kalau sudah overheating, mereka itu kan akan berusaha untuk mereset. Ada gelembung-gelembung kecil yang meledak, ya, yang akan membuat pada akhirnya terjadi kestabilan ekonomi kembali. Kan financial research kurang lebih seperti itu. Cuma yang problemnya adalah semua yang overheating ini semua saling terkonek satu dengan yang lain. Oh, semua sektor ya? Semua sektor. Kita sudah kalau kita bicara saham apalagi lah, kalau saham pasti terhubung dengan perbankan, pasti terhubung dengan performa perusahaan dan sebagainya, semua terhubung jadi satu kesatuan tuh. Nah, kalau kita bicara aset-aset yang nggak terhubung dengan sistem finance yang ada sekarang ya pilihannya agak terbatas kan, antara kita milih komoditas atau kita pilih komoditas baru. Kalau komoditas baru ya seperti Bitcoin. Iya. Ya atau enggak, yang harus pilih komoditas yang lama, yang punya kebutuhan di industri. Contohnya apa? Contohnya silver, contohnya emas. Itu ada kebutuhan industri yang membuat kenapa harganya bisa bertahan.
Karena kita sudah bicara financial research, itu kita sudah bicara mengenai jangan sampai karena dasar barang itu didasari oleh suatu permintaan aja, ya kayak misalnya lah saham, kenapa harganya bisa naik tinggi banget? Selain karena fundamental performa perusahaannya, itu kan ada faktor demand yang menjaga harganya kan, Coach. Setuju. Kalau misalnya ternyata gelembungnya pecah, kembali ke fundamentalnya kan amsyong juga, Coach. Betul. Karena setiap saham itu kan dijualnya beberapa kali nilai buku perusahaan. Iya. Jadi itu makanya kenapa aset-aset seperti Bitcoin, aset seperti emas jadi salah satu favorit. Iya. Oke. Nah, inilah yang suka tidak suka kita harus tahu gitu loh. Apalagi saat ini kesannya ini kok kayak ada bau-bau mau perang dunia ketiga ini. Ada Iran lah, kasus Ukraine sama Rusia yang nggak kunjung selesai. Sekarang isu China sama Taiwan lagi. Makin tajam ya, Coach ya. China Taiwan kan sudah makin tajam. Makin tajam. Dan yang gawatnya adalah US sudah mempersilahkan. Secara indirect sudah mempersilahkan tuh. Ya, jadi bayangkan sesama orang China aja diadu gitu loh, ya kan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kalau kita nggak aware, kita nggak awas, kita udah diperingati di tahun 1998. Waktu itu udah betapa kacaunya. Karena saya ngalami, waktu itu saya kuliah, sudah, Pak Oscar. Saya udah kuliah dan ya saya merasakan kebangkrutan ayah saya itu di 98 gitu loh. Jadi saya nggak salah kalau teman kita juga Mary Riana juga sampai kabur ke Singapura. Ya kan, saya tahu persis itu bagaimana kondisi 98. Nah, sekarang dialami sama Iran. Nah, kalau kita tidak awas dan kita tidak aware, nah bisa-bisa kita nangis Bombay kalau kita tidak ada prepare. Gini nih Pak Oscar, sekarang kondisi udah jauh berbeda sama 98. Ditunjukkan sama warga Iran yang sudah sadar sama Bitcoin. Itu sudah sebuah gejala. Jadi kalau Anda masih benci Bitcoin, ya kayaknya memang kamu sudah tinggal di zaman purbakala deh. Ini Coach, salah satu yang menarik tuh orang pada nggak tahu kalau Bitcoin itu ada nilai intrinsiknya. Bisa dihitung value intrinsiknya. Coba dijelaskan sedikit aja supaya Pak Oscar tahu. Akan kita bahas mendalam di seminar nanti kan. Kalau dikatakan apakah Bitcoin itu nilainya sama dengan nol, ya enggak juga, karena ada biaya pembuatan untuk setiap Bitcoin yang terjadi. Setuju. Apa? Ya dari biaya listriknya itu, biaya listrik untuk setiap Bitcoin yang dibuat itu. Oh iya. Bitcoin itu total listrik pakai itu lebih besar daripada listrik satu negara Malaysia loh. Jadi itulah yang itu dasar intrinsiknya lah. Dasar intrinsiknya ya. Nanti kalau lebih jelasnya nanti dipaparkan kenapa Bitcoin itu harus menjadi salah satu alternatif aset yang harus Anda miliki di saat ini. Karena kita prepare. Kalau enggak Anda suka, ya jujur aja saya ini udah pernah beli Bitcoin lama. Masih harga 40 juta loh waktu itu Pak Oscar. Belinya di Indodax lagi saya. Tapi karena saya ini nggak tahu ini barang apa, jadi waktu itu ya untung 1 kali lipat saya jual. Karena saya bukan orang yang ahli Bitcoin, saya masih, kan namanya waktu itu masih dini ya, masih coba-coba gitu ya. Dan waktu itu Bitcoin sempat naik ke 200 juta, saya sempat beli lagi. Ini beneran nggak ya? Tahu-tahu nanti 200 juta jadi kembali ke nol, nilainya hilang. Nah itu kan saya masih takut waktu itu. Nah tapi sejak ada kasus di dunia, sejak berita informasi, dan sejak ikut kelasnya Pak Oscar, nah itu yang akhirnya saya mulai mikir nih, wah kayaknya saya harus, kalau portofolio aset saya ini kan mungkin banyaknya di properti ya. Jadi karena saya old school banget, banyaknya di properti sama di bisnis saya sendiri. Nah itu otomatis kan cash flow saya banyak di situ. Tapi sekarang saya mulai mempertimbangkan sama emas ya tentunya. Jadi saya orang old school. Tapi saya sekarang mulai mempertimbangkan untuk Bitcoin untuk mulai menggeser portofolio saya yang mungkin kemarin Bitcoin itu nggak sampai 1%, sekarang mungkin mau saya naikkan sampai 5% ini kayaknya. Pertimbangan saya ini. Setuju ya Pak Oscar ya? Banyak orang menyarankan kalau bisa punya portofolio Bitcoin saat ini ada dalam portofolio lah. Biarpun nggak sampai 10%, tapi minimal setidaknya 1-5% itu sebaiknya ada. Ya betul. Ini adalah zaman ekonomi baru. Zaman tidak
penelitian kan. Semua Iya. teori-teori ekonomi sebelumnya lagi ditantang nih di zaman sekarang. Lagi ditata ulang ya, betul. Oke, jadi intinya apa yang sudah kita ketahui bisa jadi tidak relevan lagi di zaman sekarang ya. Intinya gitu ya Pak Oscar. Oke, Pak Oscar, daripada kita ngobrol terus, lebih baik saya langsung culik Pak Oscar ke kelas. Ngajarin kita nih orang-orang yang gaptek, ngajarin kita orang-orang, bahkan saya juga undang Anda yang ahli ekonomi sekalipun, mau S2, mau S3, Anda lulusan mana, bukan berarti saya mengecilkan arti nilai akademis kalian, tetapi marilah datang ke kelas sama Pak Oscar, kita belajar dari doktornya blockchain Indonesia pertama ini, untuk kita ngajar, tolong diajar, ditutur lah kita ini, betul-betul supaya kita dididik, diberikan informasi yang sedalam-dalamnya, supaya kita tahu apa sih yang membuat Bitcoin ini menjadi salah satu, bukan cuma Bitcoin, tapi Anda akan belajar blockchain secara keseluruhan. Pak Oscar perlu belajar bertahun-tahun untuk dapat S3. Kita cuma belajar 2 hari 1 malam intisarinya semua. Masa Anda nggak tertarik? Ya, bagi Anda yang tertarik, jangan lupa klik link ini sekarang juga. Kelas sangat terbatas, ya, di kelasnya Pak Oscar. Kelas batch yang pertama sukses sekali bersama saya. Batch pertama Pak Oscar 12-13 tahun yang lalu. Pak Oscar mungkin juga kaget ya. Mungkin biasanya orang kripto itu kan belajarnya online, tapi dengan Coach Chandra bisa menghadirkan, dan Pak Tony Adikaryo bisa menghadirkan kelas offline dalam jumlah yang tidak sedikit ya, Oscar. Baik, terima kasih Pak Oscar. Sampai jumpa di tanggal 7 Februari 2026 untuk kita belajar banyak tentang what is blockchain, what is fundamental, dan kenapa kita harus mengerti Bitcoin dan sebagainya. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih Pak Oscar. Happy New Year, dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Sampai jumpa di 7 Februari 2026. Bye-bye.